Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda min yaumina hadha ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu 'azza min qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang saya hormati para orang tua, bapak-bapak, abang-abang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan kita kepada Allah ini merupakan nilai prioritas utama dalam kehidupan kita. Kita belajar dengan para alim ulama kita. Kita belajar menuntut ilmu akidah, belajar ilmu tauhid, agar kuatnya mental ketergantungan kita kepada yang amat sayang kepada kita. Sesusah apapun zaman yang kita hadapi, di sana di kanan kiri kita banyak teriak, bahan pokok di sana sini naik. Tapi ingat, ilmu tauhid dan ilmu akidah selalu membimbing kita agar yang menjadi gantungan dan yang menjadi sandaran kita dalam kehidupan kita itu tidak pernah lupa kepada kita. Dia yang amat sayang kepada kita. Dia yang selalu ingat kepada kita. Dia yang enggak pernah pelit kepada kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu syariah agar kita tahu sah atau tidaknya pelaksanaan puasa yang kita laksanakan. Dari mulai rentetan-rentetan dan tuntunan-tuntunannya, wajib dan sunnahnya, terus kita pelajari. Karena ini merupakan komponen-komponen untuk kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nilai prioritas kita dalam hidup. Tapi Ramadan ini mengajarkan kepada kita satu momen di mana untuk menyeimbangkan, bukan hanya kita memperhatikan hubungan kita kepada Allah, tapi kita melupakan, bahkan merusak dan mengotori hubungan kita sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua riwayat yang sahih fi ma rawahu al-Imam Muslim, dalam sebuah potongan hadis, dan ini yang sering diingatkan oleh para alim ulama kita. Ini sering diingatkan di majelis-majelis mimbar khutbah, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis ta'lim, dari lisan-lisan para guru dan alim ulama kita. Dalam sebuah potongan hadis Rasulullah itu bercerita, innal muflisa ya'tuna yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Kelak nanti akan datang kapan? Pada hari kiamat. Kenapa? Akan datang pada hari kiamat, orang datang dengan membawa pahala salat, datang dengan membawa pahala puasa,
dia juga datang dengan membawa pahala zakat, infak, sedekah, haji dan umrah sekalipun. Zuhur dan asar yang dia kerjakan itu diterima, Pak, ngangkat pahalanya. Puasa yang dia kerjakan 30 hari ditambah puasa sunnah, itu pahalanya juga secara vonis diterima oleh Allah. Dia umrah, dia haji, dan seluruh amaliyah dan bentuk rentetan ritual ibadah yang dia kerjakan dalam kehidupan dunia, itu semuanya ngangkat, dan secara vonis pahalanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini orang luar biasa. Dia datang pada hari kiamat saat disidang di mahkamah Allah, diadili, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dia datang dengan membawa segudang amaliyah, dan secara vonis seluruh amaliyahnya itu menjadi catatan amaliyah baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah bercerita, ini orang datang gak sendiri. Saat dia disidang, saat dia diadili, saat dia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dia datang gak sendiri, tapi ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Ini orang datang gak sendiri, Pak, tapi datang juga orang yang dulu dalam kehidupan dunia dia pernah maki-maki, dia pernah fitnah, dia pernah tuduh, dia pernah umbar aibnya, dia pernah bongkar keburukannya, dia pernah usik tetangganya, dia pernah ambil harta benda saudaranya secara zalim dan secara paksa. Ini orang dulu nggak berani dalam kehidupan dunia, karena orang tersebut besar dengan pangkatnya, dengan titlenya, dengan hartanya. Tapi sekarang yaumul hisab, yaumul jaza, hari perhitungan dan hari pembalasan, itulah isyarat yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa kullu saghiri wa kabirin mustaghfar. Tidaklah ada bentuk perbuatan yang kita lakukan, besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya, kecuali semuanya akan dihimpun, semuanya akan didikte, semuanya akan disoal, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini orang lupa minta maaf, ini orang lupa minta ridha dalam kehidupan dunia. Dia lupa minta halal atas sikapnya yang nyakitin tetangganya. Iya, di sisi lain salatnya rajin. Iya, di sisi lain umrohnya tiap bulan. Iya, di sisi lain puasanya Senin Kamis nggak pernah alpa. Tapi lisannya selalu menggunjing dan selalu menfitnah, menggibah, bahkan mengumbar keburukan aib saudaranya atas kebijakan Allah, karena belum pernah ada kata minta maaf dan minta ridha atas kebijakan Allah. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ambil pahala salat zuhurnya, berikan kepada tetangganya yang dulu pernah difitnah. Ambil pahala salat asarnya, berikan kepada orang yang dulu pernah dituduh. Demikian perlakuan dan sikap peradilan Allah yang Allah tetapkan dan Allah perlakukan dalam kehidupan akhirat, dalam persidangan ketika semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Datang saudaranya, datang tetangganya meminta keadilan di hadapan Allah. Rupanya yang datang bukan 1, 2, 3 orang, Pak, tapi banyak. Yang sakit hati banyak, yang merasa dulu dirugikan banyak, yang dulu merasa dihianati atas kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, karena memang pahalanya sudah habis, tapi orang masih banyak berdatangan meminta keadilan atas kebijakan Allah. Selanjutnya, ukhidha min qatayahum faturiha alaihi. Dosa orang yang pernah dituduh maksiat daripada orang yang pernah difitnah, digibah, itu dibebankan kepada orang yang awalnya membawa segudang pahala. Tumaturiha finnar, kemudian dihempaskan, ditetapkan, dijatuhkan di panasnya neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Dari sini jelas bahwa menjaga hubungan kita kepada Allah ini adalah nilai prioritas kita dalam hidup. Sekali lagi, kita belajar khazanah keilmuan agama dengan para alim ulama kita, khususnya di Masjid Nurul Ikhlas yang kita cintai, dengan tema akidah, dengan tema tauhid, agar kita tahu siapa yang menjadi gantungan kita dalam hidup,
agar sesusah apapun zaman yang dibenturkan oleh kita, yang maha kasih kepada kita, yang gak pernah pelit kepada kita, dan yang gak pernah lupa, tidak pernah perhitungan kepada kita, dia yang menjadi sandaran, dia yang amat sayang kepada kita. Siapa? Allah Subhanahu. Ini yang terus menjadi prioritas, dan ini yang harus ada terus di hati kita, tidak boleh tertukar sesusah apapun zaman yang kita hadapi dan dibenturkan kepada kita. Ini adalah nilai prioritas. Tapi menjaga hubungan kita sesama, muslim laki-laki ataupun perempuan, mukmin mukminat, ini pun bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam agama kita. Karena siapapun di antara kita, demi Allah Pak, ini tidak akan pernah selamat kalau kita hanya memprioritaskan hubungan kita kepada Allah, namun di sisi lain ada orang yang terusik oleh nakalnya lisan kita. Namun ada orang yang merasa dirugikan akibat zalimnya dan jahatnya karakter kita. Di dunia ini tidak kita lunturkan dengan kita minta ridha, minta halal atas sikap kita yang menyakiti, menzalimkan hati tetangga kita dan saudara kita. Di akhirat nanti dua jawabannya. Ada kalanya kebaikan kita akan kita berikan kepada mereka karena belum pernah ada kata minta maaf, atau dosa dan keburukan mereka akan dibebankan kepada kita. Tsumma turiha finnar, kemudian kita ditempatkan, dihempaskan di dasar neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari rentetan-rentetan ibadah yang Allah pilih khususnya di bulan Ramadan ini adalah momen untuk kita bisa membalancing, untuk kita bisa menyeimbangkan. Bukan hanya kita terus memprioritaskan hubungan kita kepada Allah, juga kita memperelok, juga kita memperbaiki dan melatih baiknya hubungan kita kepada sesama, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah, yang khilaf, yang tidak benar datang dari al-faqir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. يقول عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة اللهم ارحل المسجد الأقصى من أيدي الكفار والمنافقين اللهم انصرنا الإخوان المجاهدين في فلسطين على اليهود الغاصبين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.